Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, hadirin, orang yang menggibah saudara semuslimnya, dia tidak akan dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang itu datang meminta maaf kepada saudara yang dizoliminya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sidang Jumat yang semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita, perhatikan diri kita, anak istri kita, sejauh mana mengenal Allah. Jangan kita sibukkan kanan kiri kita, bahkan jangan kita sibukkan mencaci maki ulama, para alim ulama, para kiai, para habaib yang jelas-jelas sudah perjuangannya untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang Jumat yang semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam barzakh kita akan bertemu dengan padang mahsyar. Kita akan bertemu yaumil mizan. Kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Oleh karenanya mumpung kita masih hidup di muka bumi ini, jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dulu tatkala baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam di kota Taif bersama para sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dilempari batu, diintimidasi, disakiti, bahkan Nabi Muhammad terluka giginya sampai berdarah, dan malaikat tidak tinggal diam meminta izin kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memporak-porandakan penduduk Taif pada saat itu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarangnya karena Nabi Muhammad berharap dari tulang sulbi mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan wajarlah pada saat itu baginda Nabi besar Muhammad tidak dikenal siapa dia, tidak dikenal Al-Amin. Nabi Muhammad tidak dikenal Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang dipercaya. Dan mereka tidak kenal siapa keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Oleh karenanya Nabi Muhammad maklumi hal tersebut. Berbeda hal pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah. Penduduk Quraisy pada saat itu tahu siapa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa bapaknya Nabi Muhammad, siapa kakeknya Nabi Muhammad, bahkan sampai leluhur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terjaga, orang-orang yang mulia, dan kerabat-kerabat baginda Nabi besar Muhammad. Penduduk Quraisy pada saat itu tahu Nabi Muhammad bergelar Al-Amin. Bahkan musuh dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menitipkan hartanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun berbeda kisah di kota Taif, hadirin. Pada saat di kota Mekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperangi, dihina, dicaci, dimaki. Bahkan para sahabat pada saat itu dibunuh oleh orang kafir Quraisy pada saat itu. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal diam. Nabi Muhammad meminta kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menyakiti umat Islam, orang-orang yang mengintimidasi umat Islam, dan dia tahu siapa yang disakitinya. Oleh karenanya Nabi Muhammad meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad meminta untuk menghancurkan orang kafir Quraisy pada saat itu. Dan hancurlah
pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu musuh-musuh baginda Nabi besar Muhammad yang disebutkan namanya satu persatu binasa di perang Badar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah rahmatan lil alamin. Sidang Jumat yang semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dua kisah yang berbeda ini kita ambil garis emasnya. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiarkan Islam di kota Mekah, relevan sekali dengan zaman sekarang ini. Berapa banyak orang-orang yang tidak peduli lagi dengan dirinya, anak istrinya, masa bodoh dengan anak istrinya. Anak istrinya tidak bisa baca Al-Quran, dia tidak mau tahu, dia tutup mata. Bahkan dia menyakiti orang-orang yang ada di sekelilingnya. Temannya disakiti, handai tolannya disakiti, bahkan umat Islam disakiti. Hadirin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Azkar ada bab khusus tentang bab yang membolehkan mendoakan keburukan, kejelekan bagi orang yang menzalimi umat Islam atau yang menzalimi dirinya sendiri. Nama babnya adalah Babu Du'ail insani ala man zalama al-muslimina au zalamahu wahdah. Bab ini sangat luas sekali penjabarannya, yang artinya umat Islam yang dizalimi dibolehkan untuk mendoakan binasa, keburukan bagi yang menzalimi umat Islam, bahkan yang menzalimi dirinya sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, hadirin, orang yang menggibah saudara semuslimnya, dia tidak akan dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang itu datang meminta maaf kepada saudara yang dizoliminya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sidang Jumat yang semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita, perhatikan diri kita, anak istri kita, sejauh mana mengenal Allah. Jangan kita sibukkan kanan kiri kita, bahkan jangan kita sibukkan mencaci maki ulama, para alim ulama, para kiai, para habaib yang jelas-jelas sudah perjuangannya untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Tanbihul Ghafilin tadi sangat berat tanggungjawab kita. Allah tidak memaafkan dosa-dosa kita sebelum orang yang kita zalimi kita datangi dan mereka meminta maaf, dan yang kita zalimi memberikan maaf atas kesalahan kita. Dan itu akan berefek sampai dengan padang mahsyar nanti, pada saat nanti di sidang, pada saat sidang yang sebenar-benarnya sidang. Allah Maha Adil. Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Orang yang menzalimi tersebut akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah menzalimi saudaranya. Apabila dia mempunyai pahala, akan diberikan kepada orang yang dizaliminya. Dan apabila sudah tiada lagi pahalanya, dosa yang orang dizalimi oleh dirinya, diberikan dosa tersebut kepada orang yang zalim tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sidang Jumat, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sibukkan diri kita masing-masing. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Sejauh mana kita mengenal Allah? Sudahkah kita mengenalkan Allah kepada keluarga kita? Ataukah kita sibuk dengan urusan dunia kita, pekerjaan kita, perdagangan kita? Sudahkah anak-anak kita tahu arkanul wudu, kam arkanus salah? Mari kita sibukkan anak-anak kita, istri-istri kita, masing-masing kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin
dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kehidupan ini akan ada kematian. Semua harta yang kita miliki adalah titipan. Jabatan akan kita tinggalkan. Harta yang kita tinggalkan akan diperebutkan oleh ahli waris kita. Sidang Jumat yang semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di Masjid Al-I'tisam ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dosa anak istri kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita, dan Allah wafatkan kita di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah, mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kita tergolong orang-orang yang terselamatkan daripada orang-orang yang zalim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirallahal 'azim li wa lakum wa liwalidina wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Aktivitas sebelum fasilitas. Aktivitas